Salam para sahabat Beridion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan Ekaristi Vigili Paskah di malam hari yang suci ini. Dari Bukit Karmel saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan refleksi singkat bacaan-bacaan suci yang disiapkan oleh gereja kepada kita. Tampak disajikan ke hadapan kita cukup banyak bacaan-bacaan suci yang harus kita bacakan dan kita dengarkan, dan itu adalah identitas dari malam Paskah, Vigili Paskah. Karena pada malam hari ini umat diajak untuk berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, berjaga bersama di malam yang suci ini. Bacaan yang disiapkan oleh gereja kepada kita pada malam hari ini dimulai dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 dan berpuncak pada bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 12 yang bercerita tentang kebangkitan Yesus. Dari apa yang diceritakan dalam kitab suci, kita mendapatkan pesan-pesan istimewa ini. Pertama, Allah menghendaki kehidupan. Allah memulai kehidupan dengan menciptakan alam semesta, dan manusia ada di dalam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Dan karena itu, Allah menghendaki manusia tinggal dalam dunia ini sebagai makhluk hidup yang berkenan kepadanya, yang murni dan suci. Karena itu kisah selanjutnya sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Keluaran, pembebasan bangsa Israel dari pembuangan di Mesir adalah bagian dari tindakan Allah membebaskan umat manusia dan perbuatan-perbuatan penyelamatan Allah yang memang sejak dari kitab Kejadian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merumuskan sebuah tindakan baru untuk menyelamatkan umat manusia yang dicintainya. Umat Israel sebagai bangsa pilihan adalah prototipe dari umat kesayangan yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana mereka diharapkan percaya tinggal di dunia ini dan mengabdi kepadanya seluruh hidup mereka, dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi, terutama pada perbuatan-perbuatan ajaib, yaitu keselamatan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Dan kita semua sebagai Israel yang baru menerima juga berita dan tindakan atau perbuatan Allah yang ajaib ini. Yesaya bersuara kepada kita dan menjanjikan bahwa kita senantiasa datang kepada Allah yang menyajikan banyak hal yang istimewa sebagai keajaiban-keajaiban, yaitu pemeliharaan atas hidup kita supaya kita tampak selamat dan sejahtera. Melalui kitab Yesaya, kita percaya bahwa Allah penyelenggara yang maha kasih menyiapkan buat kehidupan kita di dunia ini segala sesuatu yang istimewa supaya kita terpelihara secara fisik dan secara rohani, dan akhirnya percaya dan mengabdi kepada Tuhan dan senantiasa berziarah kepada Allah sendiri, pemberi hidup dan sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kita terima. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, serta orang jahat meninggalkan rancangannya, supaya baiklah ia kembali kepada Tuhan, dan menjadi ajakan buat kita semua. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dan dengan demikian kita pun telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh pembaptisan dalam kematian. Seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa sendiri, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan ajakan dari Rasul Paulus ini berkaitan dengan sejarah keselamatan yang telah terjadi melalui Yesus Kristus Putra Allah yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Dan sesampainya di makam mereka menemukan bahwa batu penutup makam telah terguling. Dan tiba-tiba berdiri di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Dan kedua pemuda itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit.
Dan wanita-wanita ini menyampaikan berita ini kepada para rasul Yesus yang kemudian tidak serta-merta percaya. Apa yang disampaikan oleh Injil Lukas ini adalah bagian dari kenyataan bahwa Allah mempergunakan kita manusia yang lemah ini menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kesaksian yang kita lakukan tidak semata-mata karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Roh Allah yang menggerakkan dan menguasai kita untuk memberitakan tentang Allah Bapa Penyelamat yang telah mengutus Yesus Kristus Putranya untuk menyelamatkan kita semua. Dan karena itu, melalui kisah tentang perempuan-perempuan yang dalam tradisi Israel tidak selalu dipercaya tentang kesaksian mereka, kisah Injil Lukas ini juga memberitakan bahwa memang kejadian di awal sejarah kehidupan gereja, penceritaan tentang kebangkitan Yesus tidak menjadi kekuatan yang dominan oleh karena kesaksian manusia semata. Tetapi melalui kelemahan manusiawi, Allah memperkuat oleh kekuatan Roh-Nya sendiri. Karena itu, sebagaimana murid-murid Tuhan di masa modern, jangan takut memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan dan bercerita tentang perbuatan Allah yang menyelamatkan manusia dan seluruh isi dunia ini. Walaupun tampak kesaksian-kesaksian kita itu sepertinya tidak berdampak atau tidak berpengaruh gaungnya pada waktu saat ini, di mana dunia dengan segala macam hal yang ada di dalamnya tidak mudah percaya pada hal-hal rohani, terutama hal-hal yang disajikan oleh gereja sendiri. Dalam hal ini peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan berita keselamatan umat manusia. Tetapi percayalah dan yakinlah bahwa gereja telah hadir lebih dari 2000 tahun ini bukan semata-mata oleh kesaksian manusia dan kekuatan manusia semata, tetapi Allah penyelenggara hidup dan sumber keselamatan kita menggunakan kelemahan manusiawi untuk menyampaikan berita baik keselamatan ini. Terang Kristus dalam cahaya lilin Paskah menghalau kegelapan, maka yakinlah bahwa dalam kegelapan dunia ini tetap berpegang pada cahaya Yesus Kristus, sumber penyelamat, sumber keselamatan yang kita percayai. Dan itu juga menjadi terang iman kita. Rajinlah untuk membaca kitab suci sebagai pedoman hidup kita, karena terang sabda Allah adalah terang jalan hidup kita. Selamat merayakan pesta kebangkitan Tuhan yang kita mulai rayakan pada malam hari ini. Walaupun saya katakan di awal tadi adalah malam Vigili, kita berjaga-jaga. Karena peristiwa ini adalah peristiwa di mana seperti para murid di malam Paskah Yesus bangkit, mereka tidak sadar dan mereka baru tersadar keesokan harinya. Kita yang sudah mendapatkan berita ini diharapkan berjaga-jaga di malam hari ini dengan hal-hal rohani yang kita terima melalui bacaan-bacaan suci. Karena itu yang terjadi pada malam hari ini baiklah diisi dengan hal-hal rohani yang menguatkan iman kita, supaya besok pagi kita bangun dengan sukacita baru. Dan sebagaimana Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa kita telah dimatikan dalam dosa dan dibangkitkan bersama Kristus, kita pun yakin dan percaya kehidupan yang baru akan dianugerahkan oleh Tuhan karena kita berserah diri pada Tuhan dan menjadi manusia yang baru. Percayalah selalu kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup sampai pada perayaan Paskah di tahun berikutnya. Dan Allah senantiasa melindungi kita, dan seperti kata-kata Yesus dalam Injil yang lain dikatakan, Bapa, tak seorang pun mereka yang telah Engkau berikan kepada saya tidak akan kubiarkan hilang. Kita semua dikuasai oleh Tuhan melalui Roh-Nya, dan yakin percaya kita pun tidak akan hilang dari pandangan Allah sendiri. Selamat bersukacita karena keselamatan yang selalu nyata. Salam dari Bukit Karmel, Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT. Tuhan memberkati.